Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 2. Di sini kita akan menjelaskan mengenai laporan pendapatan Kota Bogor. Saya sendiri akan menjelaskan mengenai gambaran mengenai Kota Bogor serta bagaimana cara mengukur kinerja keuangan daerah. Kota Bogor merupakan sebuah kota di Provinsi Jawa Barat dengan penduduknya yang mencapai kurang lebih 1 juta jiwa dengan luas wilayah sekitar 118,5 km persegi. Laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bogor tahun anggaran 2019 yang terdiri dari laporan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, laporan perubahan SAL untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019, laporan arus kas untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca per 31 Desember 2019, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya yaitu mengenai analisis laporan keuangan dalam mengukur kinerja keuangan. Penilaiannya yang dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan. Hal ini untuk mengetahui apakah keadaan keuangan perusahaan dalam kondisi yang baik dengan dilakukan analisa rasio. Tujuan penelitian mengenai analisis laporan keuangan yang pertama, untuk mengetahui kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui corporate social responsibility. Yang ketiga, untuk mengetahui good corporate governance. Indikator kinerja keuangan daerah. Ada 2 hal sebagai indikator, yaitu kinerja anggaran dan anggaran kinerja. Untuk kinerja anggaran sendiri merupakan instrumen yang dipakai oleh DPRD sebagai mengevaluasi kinerja kepala daerah, sedangkan anggaran kinerja merupakan instrumen yang dipakai oleh kepala daerah untuk mengevaluasi unit-unit kerja yang ada di bawah kendali daerah yang selaku sebagai manajer eksekutif. Indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan daerah ada beberapa hal. Yang pertama ada analisis surplus atau defisit APBD, yang mana merupakan disajikan dalam 2 pendekatan sesuai dengan pasal PP 58 tahun 2005. Surplus atau defisit dengan rumus pendapatan dikurang belanja daerah menurut PMK 72 tahun 2006. Surplus atau defisit dengan rumus pendapatan dikurang belanja ditambah silpa plus pencairan dana cadangan. Yang selanjutnya ada derajat desentralisasi fiskal atau DDF. DDF sendiri antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada umumnya ditujukan oleh variabel-variabel. Dan selanjutnya ada derajat otonomi fiskal atau DOF. Yang selanjutnya ada upaya fiskal atau posisi fiskal. Lalu ada analisis efektivitas atau CLR, ada indeks kinerja pajak dan retribusi daerah. Ada rasio kemandirian daerah, dan yang terakhir itu ada kemampuan pinjaman daerah atau DSCR. Selanjutnya yaitu mengenai parameter rasio keuangan pemerintah daerah. Dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya. Rasio keuangan yang sering dipakai dalam mengukur kinerja pemerintah daerah. Yang pertama ada desentralisasi fiskal, di mana ada beberapa skala yang digunakan sebagai interval derajat desentralisasi fiskal. Skala tersebut dilihat dari PAD atau TPD dengan skala persen dan juga dari kemampuan keuangan daerah. Untuk PAD di bawah 10 itu kemampuan keuangan daerahnya sangat kurang. Untuk PAD 10,01 sampai 20 itu kurang. Sementara PAD 20,01 sampai 30 itu sudah cukup.
Sementara untuk 30,01 sampai dengan 40 itu sudah memasuki kemampuan keuangan daerah yang sedang. Sementara untuk 40,01 sampai 50 itu memasuki kemampuan keuangan daerah yang baik. Dan PAD lebih dari 50 itu sudah masuk kemampuan yang sangat baik. Dan selanjutnya ada tingkat kemandirian menurut Munir, yaitu kinerja keuangan daerah dalam bentuk kemandirian pembiayaan daerah. Untuk mencari kemandirian pembiayaan daerah didapat dari pendapatan asli daerah atau PAD dibagi dengan belanja rutin non-pegawai atau BRNP. Dan yang terakhir ada tingkat ketergantungan. Derajat otonomi fiskal diukur dengan mengukur rasio antara PAD terhadap penerimaan APBD tanpa subsidi. Tingkat ketergantungannya itu didapat dari pendapatan asli daerah atau PAD dibagi dengan pendapatan APBD tanpa subsidi. Secara umum, kinerja laporan keuangan merupakan usaha yang dilakukan oleh setiap perusahaan dalam mengukur dan menilai setiap keberhasilan yang dicapai dalam menghasilkan laba, sehingga perusahaan dapat melihat prospek pertumbuhan dan potensi perkembangan yang telah dicapai pada perusahaan tersebut. Jadi, suatu perusahaan dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai standar dan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun manfaat kinerja keuangan yang pertama, untuk mengetahui sejauh mana perkembangan perusahaan yang sudah dicapai dalam setiap periode tertentu. Yang kedua, digunakan sebagai dasar perencanaan untuk perusahaan di masa yang akan datang. Yang ketiga, dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang keempat, dapat melihat kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dan yang kelima, sebagai penentuan penanaman modal agar dapat meningkatkan daya produksi suatu perusahaan. Selanjutnya, tujuan kinerja keuangan. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat likuiditas. Jadi, likuiditas ini merupakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera dilunasi pada saat dimintai. Yang kedua, mengetahui tingkat solvabilitas. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat rentabilitas, yaitu untuk memperoleh laba selama periode tertentu. Yang keempat, tingkat stabilitas, di mana dalam menjalankan usahanya dengan stabil dan diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar atau melunasi setiap hutang dan beban bunga tepat pada waktunya. Pemerintah Kota Bogor telah menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017. Laporan telah disusun sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah yang berbasis aktual pada pemerintahan daerah. Data yang terdapat di dalam laporan tersebut merupakan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia. Jadi, hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan nomor 31A LHP 18-BDG-05-2018 yang tertanggal pada 23 Mei 2018 menyatakan bahwa laporan keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kota Bogor tahun 2017 telah meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Perkenalkan, nama saya Kiki Serapika. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan pemerintahan Kota Bogor. Saya akan menjelaskan 3 laporan. Yang pertama itu laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan realisasi pendapatan anggaran daerah, dan neraca. Untuk laporan perubahan saldo anggaran lebih pada tahun 2019 dan 2019-nya, saldo anggaran lebih akhirnya dengan jumlah 277 miliar
Rp667.925.253,19 untuk audit 2018-nya dengan jumlah Rp256.564.703,52. Selanjutnya untuk laporan perubahan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanjaan daerahnya dengan ada pendapatan daerah, ada pendapatan transfer pusat dana pertimbangan, ada transfer pemerintah provinsi, dan lain-lain pendapatan yang sah. Dengan jumlah pendapatannya mencapai jumlah anggaran 2019-nya Rp2,670.560.663. Untuk realisasi 2019 auditnya dengan jumlah Rp2,559.807.793,56. Dengan persennya mencapai 96,97 dan realisasi 2018 auditnya berjumlah Rp2,328.432.668,85. Selanjutnya di sini ada belanja operasi dan belanja modalnya. Dan selanjutnya tabel selanjutnya ada dana cadangan dengan jumlah cadangan dananya Rp0, baik itu 2018 dan 2019-nya. Untuk jumlah asetnya itu ada 9,450 miliar 883.944.760,55 rupiah. Dan 2018 auditnya dengan jumlah 8,134 miliar 4.234.4.559.065 rupiah. Dan selanjutnya di sini ada jumlah kewajibannya mencapai 199.287.783.043 rupiah, dan 2018-nya 115.315.623,63 rupiah. Untuk jumlah kewajiban dana ekuitasnya dengan jumlah 8,450 miliar 865.944.760,55 rupiah. Untuk 2018-nya dengan jumlah 8,134 miliar 4.234.559,65 rupiah. Adapun di sini surplus defisit dari operasi saldo 2018 auditnya dengan jumlah 389.903.111.387,45 rupiah. Untuk saldo 2018-nya dengan jumlah 140.906.076.756,60 rupiah. Dengan kenaikan atau penurunannya dengan jumlah 248.934.630,85 rupiah dengan persenan 176,71. Langsung ke surplus atau defisitnya. Di sini ada defisit LO dengan saldo 2018-nya auditnya dengan jumlah 389 miliar 893 juta 655.787,45 rupiah. Dengan saldo 2018-nya mencapai 139 miliar 348 juta 956.806,60 miliar rupiah, 205. Dan kenaikan atau penurunannya di sini ada 250 miliar dan persenannya mencapai 179%. Selanjutnya yaitu ke laporan neraca pemerintah Kota Bogor per 31 Desember 2017-nya. Di sini ada aset lancar
bisa dilihat jurnalnya dengan jumlah aset lancar tersebut mencapai 629.292.062.062.210,26 rupiah. Untuk di sini ada investasi jangka panjang, bisa dilihat jurnalnya dengan jumlah seluruh jumlahnya investasi jangka panjang non permanen itu dengan jumlah 63.742.100 rupiah. Dan selanjutnya ada jumlah investasi jangka panjang dengan jumlah 409.754.154 rupiah. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukma Astuti. Di sini saya akan melanjutkan tentang laporan operasional pemerintahan Kota Bogor untuk tahun yang berakhir tahun 2019 dan 2018. Untuk pendapatan di tahun 2019 sebesar 2,727,229,093,257 triliun. Dan untuk tahun 2018 sebesar 2,436,411,072,665 triliun. Dan di sini juga ada pendapatan transfer pemerintah pusat. Pendapatan transfer pemerintah pusat untuk tahun 2019 ialah 1,169426,692,1,6 triliun, dan tahun 2018 sebesar 1,66762,734,201 triliun. Dan untuk jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah 2,37325,981,869 triliun. Dan untuk tahun 2018 saldonya 2.505.506.995.908 triliun. Kemudian di sini saya akan membahas tentang laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018. Dalam ekuitas awal untuk tahun 2019 saldonya sebesar 8,018,9,819,922,82 triliun. Dan untuk tahun 2018 sebesar 7,890,419,513,340,87 triliun. Surplus atau defisit untuk tahun 2019 sebesar 389,853,655,787,45 miliar. Dan untuk tahun 2018 yang sudah diaudit sebesar 139,348,996,806 miliar. Untuk dampak kumulatif perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar untuk tahun 2019 sebesar 76,925,207,688,15 miliar. Dan untuk tahun 2018 sebesar 11,078,691,224,65 miliar. Di mana dampaknya untuk tahun 2018 ekuitas akhirnya sebesar 8,018,689,818,525,82
triliun, dan untuk tahun 2019 sebesar 8,331,658,267,022,12 triliun. Kemudian di sini saya akan melanjutkan tentang laporan arus kas pemerintahan Kota Bogor untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018. Untuk jumlah arus kas masuk sebesar 42,756,885 juta, dan untuk jumlah arus kas masuk tahun 2018 sebesar 81,890,330 juta. Untuk arus keluar kas di sini ada belanja tanah, dan di sini jumlah arus keluar kas sebesar 501,033,407,778 miliar, dan untuk tahun 2018 sebesar 455,461,723,593 miliar. Jadi, arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar 500,990,650,893 miliar, dan untuk tahun 2018 455,379,833,261 miliar. Di sini juga ada arus kas dari aktivitas pembiayaan. Untuk arus kas dari aktivitas pembiayaan, arus masuk kasnya sebesar 135,237,547,127 miliar, dan untuk tahun 2018 58,382,956,489 miliar. Untuk arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan di sini ada. Kemudian untuk arus kas dari aktivitas operasi di sini, untuk arus masuk kasnya ada penerimaan pajak daerah, penerimaan restitusi daerah, penerimaan hasil pengadaan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah, penerimaan dana bagi hasil pajak, penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam, penerimaan dana alokasi umum, penerimaan dana alokasi khusus, penerimaan dana otonomi khusus, penerimaan dana penyesuaian, dan lain-lain. Untuk jumlah arus masuk kas pada aktivitas operasi tahun 2019 sebesar 2,539,814,436,908 triliun, dan untuk tahun 2018 sebesar 2,328,542,338 triliun. Jumlah arus keluar kas pada tahun 2019 sebesar 2,027,467,393,160, dan untuk tahun 2018 sebesar 1,981,125,215,250 triliun. Jadi, arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar 532,347,956,748 miliar, dan untuk tahun 2018 sebesar 377,496,329,988,81 miliar. Kemudian di sini ada rekapitulasi laporan keuangan BUMD Pemerintahan Kota Bogor untuk tahun anggaran 2019. Untuk PD Pakuan Jaya, asetnya sebesar 236,590,063,000 miliar. Untuk PD Jasa Transportasi sebesar 1,086,157,281 miliar. Dan untuk PDAM Tirta Pakuan sebesar 500
81,135,267,553 miliar. Untuk Bank Kota Bogor, asetnya sebesar 179,704,137,754 miliar.